Sebenarnya kan ya kita juga harus menghargai ya pilihan dari si ibu tuh mau jadi ibu pekerja ataupun mau jadi ibu rumah tangga. Itu kan tergantung sama pilihan sama kebutuhan ya, say. Kalau aku pribadi ya, kadang tuh mikir takut jadi kesepian gitu. Terus habis itu kalau misalnya lihat sosmed tuh kayak iri gitu ngelihat teman-teman yang kerja kayak gitu tuh. Jadi ke semua ibu pekerja sama aja iya, gitu nggak ngurus anak terlantar, anak nggak pinter, anaknya terus karakternya begitu, kembangnya nggak bagus. Iya, kembangnya nggak bagus. Balik lagi di Podsesif, podcast seru tapi sensitif. Hai, bosen banget. Iya. Halo. Bosen banget kalau ketemu dia lagi. Gak ada yang lain apa ya? Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya ini udah lama viral sih, tapi kita mau obrolin soalnya sensitif gitu. Terus kayak tahu kan yang kasus belum lama tuh yang anak ditaruh di daycare, terus di gitu kan sama ini gitu kan, di smackdown gitu kan. Terus belum lama ada juga tuh yang kayak selebgram gitu kan, anaknya juga dianiaya juga sama pengasuhnya gitu. Jadi kan kayak kita bingung ya, maksudnya kayak kita kan udah kerja nih gitu, tapi kan kita udah udah berumah tangga lah ya gitu, menentukan untuk tetap bekerja lagi juga kan pasti punya pertimbangan. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana kalau kasus yang kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan ya balik lagi, kalau aku sebenarnya nggak percaya ya sama orang lain gitu loh. Iya, ngejaga anak, yang jagain anakku tuh orang lain gitu. Karena ya takut kasus itu terjadi gitu. Cuman kan kalau orang tua yang nggak mungkin lah dia sengaja mau anaknya dipukulin lah, banyak juga, Bun. Ya, beda itu mah, bukan anak kandung kali mah. Ya kan? Ya ada sih, cuma kan sebenarnya niatnya buat yang terbaik kan gitu, buat anak kayak kalau kayak gitu mungkin dia lagi sial aja kali ya. Cuma ya kita sebagai orang tua harus tetap waspada sih, jangan 100% percaya anak kita dijaga sama orang lain gitu. Karena kan stigma dari masyarakat ya, untuk sekarang ini tuh kayak ya perempuan itu harusnya di rumah gitu loh, jagain ngurus suami, jagain anak gitu, bukan kerja. Ya kan kalau misalkan nih kita kerja, bukan berarti kita nggak ngurusin anak sama suami. Ya sebenarnya pinter-pinter milih tempat aja sih, karena kan nggak semua daycare atau tempat penitipan anak kayak gitu. Ya oknum aja lah kan kayak gitu tuh. Karena sebenarnya ada bagusnya juga kalau misalnya dititipin ke daycare nggak sih, kayak misalnya apa sih, mereka ada latihannya juga. Iya, motoriknya lebih diperhatiin ketimbang kalau misalnya ya maaf orang tua kan zaman dulu gitu ya. Sokwe, ciki, permen. Iya, parenting zaman dulu yang masih diterapin pastinya kan. Sekarang sementara kita kan pengennya anak dididik atau diajarin ya sesuai zamannya dia gitu. Iya, benar. Ada bagusnya sebenarnya di daycare, di tempat penitipan anak, tapi ya emang harus benar-benar dipilih. Iya. Dari yang terbaik, yang terbaik gitu. Yang salah kan kemarin daycare-nya ya. Iya, itu. Tapi yang dihujat tuh ibunya. Anak terlantar. Iya, sebenarnya kan ya kita juga harus menghargai ya pilihan dari si ibu tuh mau jadi ibu pekerja ataupun mau jadi ibu rumah tangga. Itu kan tergantung sama pilihan sama kebutuhan ya, say. Tahu kan biaya sekolah anak. Betul sekali. Sebenarnya mungkin gini juga sih, nggak semua perempuan ya punya privilege untuk benar-benar full jadi ibu rumah tangga gitu kan. Ya mungkin kalau modelannya kayak Nagita Slavina aja dia masih bekerja ya. Iya, padahal itu udah enggak. Iya, ya karena hobi juga nggak sih, atau kayak ketakutan kayaknya dia disuruh suami sih. Tapi itu di kantor bisa healing tau. Iya, sih? Termasuk healing kalau buat kayak kita ibu-ibu tuh. Karena kalau misalnya jadi full time mom gitu, kepikiran, kalau aku pribadi ya, kadang tuh mikir takut jadi kesepian gitu. Terus habis itu kalau misalnya lihat sosmed tuh kayak iri gitu ngelihat teman-teman yang kerja kayak gitu tuh. Jadi tidak produktif. Betul. Jadi kayak misalnya kerja ya emang benar healing buat ibu-ibu. Tapi dari waktu nikah kamu sempat ada jeda atau tetap kerja? Sempat jeda. Sempat ngerasain jadi IRT ya? Iya, betul. Dan itu emang membosanin banget gitu. Apalagi pindah ke wilayah yang baru, jadi udah nggak punya siapa-siapa, terus ngeliat sosmed yang temen-temen tuh
pada kerja nongkrong gitu tuh itu kayak kita di rumah kita di rumah sama cucian piring pel gitu kan. Udah jadi kayak mutusin buat kerja lagi gitu. Harus ngejaga ini juga sih, jaga pikiran gitu kalau di rumah ya. Kamu jeda? Aku sempet jeda juga. Nah itu agak stres juga ya di rumah. Sama berarti kayak seperti saya. Nyekrol sosmed nih sampai kayak udah ujung gitu, kenapa gini-gini aja gitu kan. Tapi pernah tuh kemarin gue sempet lihat di salah satu sosmed ya, ada dia kayaknya dia ibu baru tapi dia kayaknya masih muda sih menurut gue, karena pola pikirnya seperti itu ya. Jadi dia udah cutinya mau habis nih, terus dia bilang lah dia pengen gimana caranya ngajarin anaknya tidurnya sama mbaknya, sama pengasuhnya. Jadi nggak tidur sama dia, soalnya dia harus istirahat katanya, besok pagi kerja. Gitu. Lalu itu gue agak sedikit tidak setuju dan gemes ya, gitu maksudnya shock. Agak shock dan gemes gitu. Kan mbaknya udah ngurusin dari pagi nih sampai sore, terus tidur harus sama mbaknya dengan alasan dia biar bisa istirahat. Tapi kan anaknya juga butuh dia nggak sih? Ya gimana masa lu malam nggak bisa nemenin anak lu? Nah, itu lebih egois sih menurutku. Nah kayak gitu-gitu mungkin yang jadi salah satu orang yang begitu, tapi yang di semua ratakan sama masyarakat tuh jadinya ke semua ibu pekerja sama aja. Iya, gitu nggak ngurus anak terlantar, anak nggak pinter, anaknya terus karakternya begitu, kembangnya nggak bagus. Iya, kembangnya nggak bagus. Rasanya kerja nih ya, rasain gimana rasanya Bun? Bahagia gua. Ya walaupun kadang ada capeknya ya, namanya juga hidup ya, manusiawi ya. Mungkin kalau misalnya dibilang ada yang enak, mungkin kalau yang mampu untuk ini ya nge-hire orang untuk bantu gitu kan. Kalau kayak aku kan pulu-pulu ya, jadi ya pagi tuh udah harus masak dulu, nyapu, ngepel gitu kan, nyiapin anak sarapan, baru berangkat kerja, pulang pun rumah berantakan, kita masih harus ngebabu gitu kan, nyapu, ngepel lagi, beresin rumah lagi gitu, baru anak tidur, kita tidur, jadi bangun lebih pagi ya tidur paling belakangan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang enak dia juga nggak gitu. Sampai jadi zombie, balik kan? lagi ya sesuai pilihan ya gitu sih. Jadi nggak ada yang salah atau benar sih gitu. RT pun sebenarnya jauh lebih capek sih itu, karena pernah ngerasain kan gitu di rumah tuh bosan, apalagi kalau misalnya ngobrol, kalau anak kayak misalnya masih bayi gitu ya, anak bayi kan belum bisa diajak ngobrol ya, jadi kita kayak nggak punya teman gitu, terus kayak bengong, ngapain lagi ya, nyuci, kalian kan udah capek banget ya hari kayak nyuci, nyapu. Balik lagi kita harus punya kayak support system yang ngedukung kita, terutama suami kan. Buat suami ya, yang udah mengerti pilihanku gitu kan. Terus kebetulan kan anakku juga kalau di rumah sama ibuku kan, jadi aku tuh ngerasa kayak lebih aman, lebih tenang. Terus tumbuh kembang anakku juga ya, aku nggak sembarangan gitu loh, nggak mau sembarangan sih, ngeri aja gitu, nggak berani. Walaupun ya kita aja sebagai orang tua ada titik lengahnya gitu kan, ngejaga anak pasti ada lengahnya, entah tiba-tiba anak kejedot atau anak kepleset atau gimana sama orang lain gitu sih. Yang penting kan tetap semuanya sebenarnya harus dalam pantauan kita ya, walaupun kita bekerja gitu, tapi kan pulang istilahnya masih ada waktu ya, bisa bonding gitu. Jadi nggak yang main plak ditinggalin gitu aja. Tapi gitu. Kadang pernah nggak sih anak tuh suka nanya kayak, Mama kenapa sih kok Mama kerja mulu, kok Mama jarang di rumah enggak gitu? Sih. Enggak, kalau kayak gitu enggak, tapi lebih ke kayak nanti kalau habis gajian beli ini ya. Ngerti. Iya gitu kan, karena kalau misalnya minta ini ntar ya gajian gitu, jadi kayak ngerti ya lu gajian. Tapi aku pernah ada titik kalau misalkan anakku lagi manja gitu, dia nggak ngebolehin aku kerja gitu, terus paling aku ngasih pengertiannya kayak, nggak apa-apa ya Arzi, Mama kerja tuh nanti biar kita bisa jalan-jalan, biar Arzi bisa beli susu gitu. Ya udah, terus mamanya tapi anak nggak ditemenin, nggak boleh sibuk cari duit, anaknya nggak ditemenin. Kan kalian nggak tahu kita di rumah gimana, masa kita mau lagi ribu kita update, kita kan update yang enak-enak doang ya nggak? Iyalah yang bahagia-bahagia. Tapi aku kan emang belum ini ya, belum kayak kalian gitu. Jadi aku kalau misalnya kerja tuh di rumah udah masih bisa yang santai gitu. Aku sih masih belum kebayang gitu gimana kalau misalnya nanti udah jadi dikasih titipan anak terus masih kerja, karena apakah kadang akan sanggup? apakah akan sanggup bener, karena tuh kayak kadang aku yang masih di rumah bisa santai aja, pulang kerja tuh udah capek banget, energi kayak udah habis. Walaupun mungkin di kantor
ya udah mungkin ngadepin orang kali ya, jadi energinya udah kekuras semua, sampai rumah tuh udah yang pengen rebahan aja gitu. Nah kalau kita sampai rumah harus menghadapi, iya, punya energi yang iya, lebih iya, lagi gitu ngadepin. jadi kepikiran jadi kalian gitu, apakah aku sanggup seperti kalian? Makanya ya jangan julid Jangan ya julid. netizen Iya. gitu. Semuanya sebenarnya nggak ada ibu yang apa ya mau anaknya dibiarkan begitu aja, nggak ada sih. Ada mungkin ya ibu-ibu yang aneh ya. Ibu tiri, ibu tiri. Tapi ada ibu tiri juga yang baik kok. Ya tergantung. Iya, makanya tergantung sebenarnya. Nggak bisa kita, makanya kita nggak bisa menyamaratakan sebenarnya gitu. Beda-beda. Ya. Kalau memang ternyata kebutuhannya ya tetap harus bekerja, apalagi kan sekarang di era modern kayak gini ya, perempuan juga punya kesempatan untuk berkembang ya secara karir gitu. Bukannya egois, tapi kan kita juga untuk diri sendiri memang harus apa ya, mandiri lah gitu, nggak bisa menggantungkan apa-apa itu ya ke suami aja gitu. Apalagi kita kalau misalnya punya keluarga juga gitu kan, nggak mungkin beban semua dikasih ke suami gitu. Jadi kita tipe-tipe ibu-ibu yang suka jajan ya guys ya. Iya, kopi ya. Jadi kita harus pengeluaran membengkak karena kopi. Jadi harus kalau kita punya penghasilan sendiri ya, jadi kita juga enak. Nggak merasa bersalah mengeluarkan uangnya. Iya. Dan apa ya, kadang suka sedih juga sih. Dulu gue ngerasain kayak waktu kecil gitu, mau beli apa nggak bisa, mau beli apa nggak punya gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kan, kalau misalnya kerja ya bisa apa namanya, nyisihin sedikit lah buat beli apa buat anak. Sebisa mungkin apa yang anak mau kita, kalau kita bisa ya kita kasih. Iya gitu. Walaupun bekerja ya sebenarnya tidak mengurangi, mungkin mengurangi waktu, tapi kan tidak mengurangi porsi kita sebagai ibu gitu loh. Maksudnya ya tetap di rumah, tetap ya ngurus juga, nggak yang bersibuk bersosialisasi ya gitu. Bekerja itu tidak semudah itu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya tergantung dari pilihan dan kebutuhan gitu. Terus kayak aku kan waktu mutusin balik lagi kerja pun kayak gimana ya caranya dapat kerja yang deket, yang waktunya istilahnya ya kayak kalau di sini kan misalnya pulang pun aku cuma 20-30 menit ya. Jadi nggak sampai malam gitu, anak masih ada, pergi pun masih bisa ketemu anak juga gitu. Jadi sebenarnya masih sama aja gitu, nggak mengurangi porsinya aja. Iya, waktunya aja yang tidak ada gitu. Dan apalagi sebenarnya ya kadang tuh kayak yang tadi gue bilang, ada yang apa ngeluh pengen tidur, pengen istirahat gitu kan. Ya sebenarnya semua ada waktunya sih. Pasti. Gitu, ada capeknya. Iya, terus kayak mungkin kalau paling capek itu kan kadang kalau baru melahirkan kan ngurus newborn ya. Kayak maksudnya kayak begadang, kayak zombie. Tapi kalau udah di usia kayak anak gue sekarang, dia udah bisa apa-apa sendiri ya. Jadi gue kadang gabut, makanya gue olahraga kan. Gitu, karena dia udah bisa apa-apa sendiri gitu. Jadi nggak yang butuh banget harus selalu ditemenin orang tuanya gitu. Makanya banyak juga kan kadang yang misalnya ya anaknya sekolah ya dia ngapain di rumah. Iya. Gitu. Ya setidaknya dia mengawasi aja sih gitu. Iya, begitu. Yang ya sudah. Karena bosan itu kadang bikin stres ya justru. Iya benar. Karena udah biasa, apalagi kalau dari remaja kita udah biasa kerja ya. Terus tiba-tiba nggak kerja. Produktif. Iya. Tiba-tiba harus mendekam seperti dengan tembok gitu kan. Cucian-cucian. Dengan cucian-cucian, dengan tembok. Nggak ada teman. Masih mending kalau bisa rebahan. Justru di rumah tuh jauh lebih capek sebenarnya. Iya, kan dibilang lebih stres. Lebih apa ya? Iya, kami bukan ibu yang jahat. Tapi kita ingin yang terbaik buat anak kita sendiri, guys. Oke, terima kasih. Bye-bye.